Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini teman-teman ya. Oke, pada video kali ini teman-teman ya, aku akan update untuk Pico Reef Tank aku teman-teman ya, yang dimana terakhir update kemarin itu di hari Kamis ya, di usia yang kelima bulannya. Itu kemarin ada perubahan pada penempatan pipa output dari pompa teman-teman ya, dimana itu meninggalkan satu PR, yaitu karang anemon yang awalnya ada di sini itu tidak mendapatkan cukup arus teman-teman ya, akibat daripada perubahan si pipa output ini teman-teman. Nah, akhirnya kemarin aku memutuskan untuk lebih memilih memindahkan batu scaping daripada si karang anemonnya ini teman-teman ya, yang awalnya ada di tengah, aku pindahkan ke agak ke kanan ya, ketimbang harus ngakalin si pipa output ini lagi teman-teman ya, karena ini posisinya juga sudah bagus ya. Jadi akhirnya di situ teman-teman ya, itu aku pindah teman-teman ya, agak ke kanan sedikit agar si karang anemonnya ini mendapatkan arus yang dari sini teman-teman. Jadi begitu teman-teman ya. Dan untuk si cendolan ini ya, yang awalnya kemarin ada di ujung sini, di pojok sini, itu aku agak geser ke tengah teman-teman ya. Jadi bisa dibilang tukar tempat lah. Dan buat kalian juga yang pengen ngobok-ngobok atau mindahin batu scaping kalian ya, detrok kalian ya, usahakan itu yang detritus di bawah jangan sampai berhamburan teman-teman ya. Jadi itu teman-teman ya, karena detritus yang di bawah, yang di pasir itu segala teman-teman ya, biasanya ada endapan daripada nitrat dan lain-lain teman-teman ya. Jadi usahakan jangan sampai berterbangan ke atas teman-teman ya. Kalau berterbangan itu biasanya pasti ada sedikit teman-teman ya, cuman usahakan jangan sampai banyak banget yang berterbangan teman-teman ya, karena ditakutkan akan membuat tank kita menjadi crash teman-teman ya, atau rusak karena lonjakan nutrien teman-teman ya. Dan juga di sini ada perubahan pada si karang anemonnya teman-teman ya, yang awalnya kan kemarin ada di tengah itu kan dia bentuknya V begini ya, itu nyatu. Itu kemarin aku potong teman-teman ya, sebelum aku pindah itu aku potong segini ya, kemudian di situ aku tempel, aku lem agak dempetkan begini. Jadi posisinya itu dia jadi menempel teman-teman ya, yang awalnya kayak V begini ya, dan itu jadi lebih pendek teman-teman ya, jadi lebih pendek teman-teman ya. Dan itu aku potong supaya mendapatkan arus di keduanya ini mudah teman-teman ya, dan juga nggak makan tempat karena ketinggian teman-teman. Jadi itu teman-teman ya. Dan juga di sini ada juga ya, tips juga buat kalian yang pengen motong bagian koral ya, terutama untuk skeletonnya dari si ya koral apa aja itu ya, itu usahakan nggak kena dagingnya teman-teman ya. Itu nggak kena dagingnya ya, atau bisa dibilang itu kulit tisunya teman-teman ya, agar si koralnya sendiri itu tidak stres teman-teman ya. Dan saat dipotong juga usahakan juga didip teman-teman ya, menggunakan iodine teman-teman ya. Itu aku biasanya pakai ini teman-teman ya, biasanya itu aku pakai ini teman-teman ya, ini yang bisa dibilang betadine yang buat obat luka. Nah itu bisa ini kalian tetesin 5 tetes atau 4 tetes lah, untuk mengobatin seumpamanya ada luka sedikit pada si koralnya teman-teman. Jadi aku biasanya pakai ini. Dan ini juga teman-teman ya, untuk perubahan dari posisinya ini ada juga yang berubah teman-teman ya, yaitu ada di sini Zoa namanya kalau nggak salah Magician ya, yang dari tank 11 itu ku pindah ke sini teman-teman ya. Dan di sini biasanya kan tempatnya si Rhodactis tuh, kemarin ini aku tukar tempat dengan si batu hiu ini teman-teman ya, karena di sini lebih dapat banyak arus ya. Nah batu hiu itu paling cocok lebih ke arus yang lebih kuat teman-teman ya. Dan di situ di belakang juga ada potongan daripada GSP teman-teman ya, yang aku tempel di batunya, berharapnya itu nanti bakalan tumbuh teman-teman ya. Jadi itu teman-teman ya. Dan untuk si koralnya sendiri ini ada satu yang masih belum mekar sempurna bisa dibilang teman-teman ya, karena efek daripada diobok-obok obok-obok masain teman-teman ya. Jadi ya mudahan ya nanti dia segera perform lagi lah. Kita tunggu aja sehari atau 2 hari teman-teman ya. Dan satu tips lagi ya buat kalian yang memang pengen ngatur arus teman-teman ya di tank kalian ya, apalagi kalau tank kalian itu kecil teman-teman ya, seperti punya aku ini, dan itu tidak menggunakan wave maker ya. Usahain ke arus yang keluar daripada pipa output ini itu tidak direct langsung kepada si koralnya teman-teman. Karena di samping kalau sumpamanya arus itu dia direct langsung ke koral, itu biasanya
semburannya itu kuat dan itu biasanya searah teman-teman ya, dan itu terus-terusan gitu, nggak ada jeda atau ibaratnya arus random lah. Nah, jadi kalau kalian pengen ngatur arusnya, kalian lah jangan langsung direct, melainkan kalian hantamkan aja arusnya itu, arahin ke kaca atau akuarium kalian ya. Nih kayak aku ini kan, aku jadi bagi jadi dua nih, ada yang ke kanan kemudian ada yang ke kiri. Nah itu langsung nggak posisinya aku arahin ke si koralnya teman-teman ya, karena ada koral yang memang bener-bener rentan kalau dia kena arus terlalu kencang teman-teman ya. Contohnya aja kayak si cendolan sama si karang babut ini teman-teman ya. Jadi dia kulit tisunya itu mudah robek takutnya teman-teman ya kalau kena arus yang kencang teman-teman. Nah bisa kalian lihat juga ya untuk si karang anemon ini, dia arusnya itu agak tidak beraturan sedikit teman-teman ya. Jadi agak ada arus random sedikit ya di situ ya, karena di sini aku hantamin ke sini, kemudian biasanya nanti dari sini dia akan mencar teman-teman ya, ada yang ke bawah ada yang ke atas, makanya di sini dia nggak full langsung ke sana terus gitu teman-teman. Dan kalian bisa lihat juga dari GSP itu di belakang itu, kalian bisa lihat itu untuk arusnya itu agak sedikit random teman-teman ya. Bahkan biarpun arusnya itu datangnya dari sini teman-teman ya, jadi untuk si GSP sama ininya malah lebih ke sini teman-teman ya, karena ada pantulan arus yang akibat dari hantaman ke kaca akuarium ini teman-teman. Nah begitu juga yang sebelah kiri teman-teman ya, itu kalian bisa lihat sendiri untuk GSP nya itu malah arahnya itu ke kanan, padahal ada arusnya itu yang dari sini teman-teman ya. Itu sebenarnya pantulan daripada arus yang di sini kemudian mutar teman-teman ya. Jadi usahakan seperti itu teman-teman ya. Nah kalau untuk yang lainnya overall bagus ibaratnya mekarnya ya, cuman permasalahannya cuman satu ini aja teman-teman ya, yang masih belum mekar sempurna teman-teman ya. Dan karang cendol juga yang ini sekarang mekarnya menjadi lebih bagus teman-teman ya, ketimbang saat ada di samping sini teman-teman ya. Karena waktu ada di samping ini tuh dia kepentok kaca sama kerang yang ini teman-teman ya, kalian bisa lihat sendiri ya, jadi mekarnya kurang bagus. Nah sekarang sudah bagus teman-teman ya, dan ini sangat bulat ya, ibaratnya mekarnya bulat bagus teman-teman ya. Dan ya kayak gini aja kayaknya teman-teman ya untuk update kali ini ya, dan ini bisa dibilang final teman-teman ya. Ini nggak akan aku rubah lagi dari segi arus, karena menurut aku arusnya ini sudah perfect dengan arus yang seadanya ya. Dan juga untuk dari biotanya ini juga sudah full, nggak bisa diisi lagi, jadi bakalan tetap seperti ini teman-teman ya. Nah sampai mungkin ada perkembangan selanjutnya dari koral atau tank aku ini, nanti bakalan aku update lagi ke teman-teman ya, jadi kalian pantengin terus aja teman-teman ya. Dan buat kalian juga ya yang pengen tanya sesuatu ya, apapun itu tentang seputar akuarium air laut, kalian bisa komen aja di bawah teman-teman ya, nanti aku akan usahain untuk jawab satu-satu teman-teman ya. Dan ya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bagi yang sudah subscribe aku ucapin terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.